Hai my friends, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Happy for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo my friends, bertemu lagi dengan saya Trisna Yanti atau yang biasa dipanggil Kanana. Alhamdulillah, kita sudah membahas part pertama dalam tips memilih pasangan idaman. Oke, tidak usah lama-lama, kita lanjut ke part yang kedua. Masih di tema yang sama, tips memilih pasangan idaman. Kemarin tips yang pertama atau kriteria yang tepat dalam memilih pasangan yang pertama kemarin adalah yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Lalu yang kedua ini ada al-kafa'ah atau sekufu. Apa sih kanannya sekufu atau al-kafa'ah? Al-kafa'ah atau yang sekufu ini secara syariat menurut mayoritas ulama adalah sebanding dalam agama, nasab atau keturunannya, kemerdekaan dan pekerjaannya. Atau dengan kata lain, kesetaraan dalam agama dan status sosial. Banyak dalil yang menunjukkan anjuran seperti ini. Di antaranya firman Allah Ta'ala dalam Quran Surat An-Nur ayat 26, wanita-wanita yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk wanita-wanita yang keji pula. Wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik pula. Quran Surat An-Nur ayat 26. Al-Bukhari pun dalam kitab sahihnya membuat bab al-akfa fid diin. Kemudian di dalamnya terdapat hadis yang berbunyi, wanita biasanya dinikahi karena 4 hal. Yang pertama karena hartanya, yang kedua karena kedudukannya, yang ketiga karena parasnya, dan yang keempat karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih karena agamanya atau keislamannya, sebab kalau tidak demikian niscaya kamu akan merugi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dimanapun kamu dengerinnya, Radio. Teman musikmu sepanjang hari. Nah, my friends, salah satu hikmah dari anjuran memilih pasangan yang al-kafa'ah atau yang sekufu adalah kesetaraan dalam agama dan kedudukan sosial dapat menjadi faktor kelanggengan rumah tangga. Hal ini diisyaratkan oleh kisah Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinikahkan oleh Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha. Zainab ini adalah wanita yang terpandang dan wanita yang cantik, sedangkan Zaid adalah laki-laki yang biasa yang tidak tampan. Walhasil pernikahan mereka pun tidak berlangsung lama. Jika kasus seperti ini terjadi pada saat zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi kita pada zaman sekarang, dimana yang katanya sekarang itu si tampan milik si cantik ya. Nauzubillahi min zalik. Kapanpun dan dimanapun, yang setia nemenin kamu, Friends Radio. Teman musikmu sepanjang hari. Friends Radio.
yang ketiga yakni menyenangkan jika dipandang. My friends, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbolehkan kita untuk menjadikan fisik sebagai salah satu kriteria memilih pasangan. Paras yang cantik, paras yang tampan, dan fisik calon pasangan yang menarik adalah salah satu faktor penunjang keharmonisan pernikahan. Hal ini sejalan dengan tujuan pernikahan untuk menciptakan ketentraman dalam hati. Ketika my friends atau ketika suami pulang kerja capek-capek, melihat istri udah cantik, udah wangi, rumah rapi, masakan tersaji, gimana nggak betah tuh ya? Gimana nih bapak-bapak atau kakak-kakak yang laki-laki? Siapa yang nggak mau ya pulang kerja capek-capek ngelihat assalamualaikum, ngelihat istri, masya Allah cantiknya luar biasa, makanannya masya Allah sudah tersaji rapi, ngelihat kondisi rumah masya Allah sudah tertata rapi, gimana nggak nyaman, gimana nggak suka ya kan? Pasti suka, pasti langgeng. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda kekuasaan Allah ialah Ia menciptakan bagimu istri-istri dari sejenismu sendiri agar kamu merasa tentram dengannya. Quran surat Ar-Rum ayat 21. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan 4 ciri wanita solihah yang salah satunya jika memandangnya membuat suami senang. Hadis riwayat Abu Daud. Al-Hakim berkata bahwa sanad hadis ini sahih. Oleh karena itu, my friends, Islam menetapkan adanya nazhar, yaitu melihat wanita yang hendak dilamar, sehingga ketika laki-laki dapat mempertimbangkan wanita yang hendak dilamarnya dari segi fisik. Sebagaimana ketika ada seorang sahabat menggambarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ia akan melamar seorang wanita Ansar. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sudahkah engkau melihatnya?" Sahabat tersebut berkata, "Belum." Beliau lalu bersabda, "Pergilah kepadanya dan lihatlah ia, sebab pada mata orang-orang Ansar terdapat sesuatu." Hadis riwayat Muslim. Lalu yang keempat, yakni subur. Subur, di mana yang mampu menghasilkan keturunan. Di antaranya hikmah dari pernikahan adalah untuk meneruskan keturunan dan memperbanyak jumlah kaum muslimin dan memperkuat izah kemuliaan kaum muslimin. Karena dari pernikahan diharapkan lahirlah anak-anak kaum muslimin yang nantinya menjadi orang-orang yang saleh, yang mendakwahkan Islam. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk memilih calon istri yang subur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Nikahilah wanita yang penyayang dan subur, karena aku berbangga dengan banyaknya umatku." Hadis riwayat An-Nasai. Abu Daud disahkan oleh Albani. Karena alasan ini juga sebagai fuqaha, pakar fikih, berpendapat bolehlah fasquan nikah, membatalkan pernikahan karena diketahui suami memiliki impotensi yang parah. As-Sadi berkata, jika seorang istri setelah pernikahan mendapati suaminya ternyata impoten, maka diberi waktu selama 1 tahun. Jika masih dalam keadaan demikian, maka pernikahan dibatalkan oleh penguasa. Ini terdapat dalam bab Uyub fin Nikah halaman 202. Dengerin musik, dengerinnya Friends Radio.
tips yang pertama yakni taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua yakni al-kafa'ah, yang sekupu. Yang ketiga yakni menyenangkan jika dipandang. Yang keempat yakni subur, yang mampu menghasilkan keturunan. Baik my friends, mungkin ini saja yang dapat kalian sampaikan seputar tips memilih calon pasangan atau memilih pasangan yang idaman. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kalian pribadi. Karena akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Friends Radio, Teman musikmu sepanjang hari. Friends Radio.